Ya, kita saat ini dan dunia sebetulnya sedang menghadapi satu gelombang, ya, yang gelombang ini berbeda dengan gelombang-gelombang sebelumnya, tidak didominasi oleh satu varian saja atau satu subvarian saja. Saat ini untuk gelombang berikut dari COVID ini kita menghadapi setidaknya ada dua ya yang berpotensi itu yaitu BA5 sendiri ya yang merupakan juga satu subvarian dari Omicron dan juga XBB yang juga sama merupakan turunan kesekian dari Omicron. Nah, tapi di sisi lain uh, untuk pertama kalinya juga dalam masa pandemi ini kita menghadapi lebih dari dua subvarian untuk satu terjadinya gelombang. Karena di samping adanya tadi XBB dengan BA5 yang sebelumnya sudah terdeteksi ada, saat ini kita juga menghadapi ada BN1 yang kemungkinan ke Indonesia ya kemungkinan besar sih menurut saya sih sudah masuk ya termasuk ada bahkan yang disebut dengan CH1.1 yang kemampuannya sama dengan BQ1. Nah, di sisi lain kehadiran subvarian yang kemampuannya ini memiliki dua kemampuan yang sangat luar biasa ya dibandingkan varian atau subvarian sebelumnya yaitu dalam kemampuan dia terikat di reseptor dari AC2 di tubuh manusia sehingga dia gampang nempel ya di manusia, menginfeksi gampang. Kedua juga dia itu lebih mampu escape atau luput dari deteksi antibodi. Nah, dua kemampuan ini dimiliki jauh lebih kuat oleh subvarian Omicron yang ada saat ini. Nah, di sisi lain dengan adanya kehadiran satu patogen yang lebih efektif dalam menginfeksi dan menularkan itu, manusia sendiri saat ini lebih menurun kewaspadaannya 5M-nya, termasuk di sini memakai masker dan lain sebagainya, termasuk di sisi lain pemerintah sendiri lebih relatif lebih longgar. Nah, kondisi inilah yang akhirnya menjadi faktor-faktor yang memudahkan terjadinya penularan atau kasus infeksi meningkat. Dan juga ingat kelompok rawan di masyarakat kita ini masih ada. Nah, sehingga mereka ini yang antara lain di banyak negara sudah mulai terdeteksi menjadi kelompok yang mulai membebani fasilitas kesehatan. Karena apa? Data menunjukkan bahwa kalau sudah lebih dari satu kali terinfeksi COVID, apalagi sudah lebih dari dua kali, dia akan lebih mudah untuk mengalami keparahan. Nah, ini yang berbahaya. Di mana mengamati juga statement dari Menteri Kesehatan yang menyebut awal tahun 2023 kasus COVID-19 di tanah air akan meledak lagi, bahkan akan tembus 20.000 kasus harian. Apakah menurut point of view Anda, pemerintah juga akan kembali ataupun peluang kembali memperketat seperti awal pandemi COVID-19 sedang parah-parahnya, seluruh mal bahkan untuk operasinya juga dikurangi, akan terjadi lagi di awal tahun 2023? Ya, pertama bahwa kasusnya sebenarnya sekarang sudah lebih dari 20.000 ya. Karena kan dengan tes positivity rate yang begitu tinggi, 3 kali lipat lebih ya dari yang di maksimal disarankan WHO, itu artinya kasus yang tidak terdeteksi itu jauh-jauh lebih tinggi. Dan yang kita hadapi sekarang adalah satu subvarian yang begitu efektif ya dalam menginfeksi dan mereinfeksi, infeksi ulang. Namun dengan bekal imunitas, apalagi sudah di booster, mayoritas ini banyak yang nggak bergejala, banyak yang kalaupun bergejala ringan ya. Dan saya salah satu yang sudah mengalami ya dengan kaitan XBB ini. Nah, saya sepakat tadi itu Pak Budi. Kalau kita melihat apa namanya karakter masyarakat ini kita ini yang memang mau pulih ini, nah kalau dia bisa stay at home ketika bergejala, ya ini yang akan mengurangi potensi penularan. Tapi masalahnya kan ini banyak abai. Nah, oleh karena itu prediksi bahwa sampai awal tahun depan terjadi peningkatan ya sangat-sangat logis ya. Tapi kalau mengarah ke seperti sebelumnya, artinya PPKM sampai level 3 4, saya belum melihat potensi seperti itu ya. Paling tinggi ke level 2 dan ini pun bisa kita cegah sebetulnya sekarang kalau kita kejar tuh cakupan vaksinasi tadi yang mandek dia di antara 27-28%, terutama yang booster ya, dosis 3 dan 4, termasuk di sini adalah penguatan kembali upaya-upaya minimal mitigasinya dengan pengaktifasi tadi peduli lindungi, termasuk 5M ini, termasuk di sisi lain kalau
ingin tidak kasus kita lebih dari 20 atau 50.000 yang terdeteksinya ya, padahal sih sebetulnya sudah ya, ya lakukan 3T-nya dengan memadai gitu.